Halo Sobat Pembelajar, ketemu lagi dengan saya Gus Hekso dalam episode podcastku kali ini bersama Bapak Rahman Reza. Podcastku pengetahuan dalam genggamanku. Wah, asik nih Pak Rahman, kita sudah pernah ngobrol-ngobrol tentang hobi bersepeda ya Pak ya. Tapi kayaknya Sobat Pembelajar ini penasaran Pak. Menurut para viewer yang lihat podcast kita gitu loh. Mereka tuh kayaknya banyak bertanya tentang bagaimana sih cara memilih sepeda, jenis sepeda apa sih yang cocok digunakan untuk kita ASN ini gitu. Kalau menurut Bapak nih Pak, jenis sepeda apa saja yang cocok kita gunakan Pak? Ya, itu ya. Ya. Kalau dari dari fungsinya kebanyakan kalau menurut saya nih, kalau dipakai di dalam kota itu biasanya disebutnya city bike gitu kan. City bike. Ya, sepeda kota. Atau kalau mau lebih kencang dikit pakai yang hybrid. Hybrid. Ya, hybrid artinya bisa aja bisa saja sepeda mountain bike, tapi dia khusus buat di jalan raya gitu. Jadi dia nggak pakai shock breakernya, nggak pakai forknya, nggak pakai fork yang berat, tapi dia pakai tank. Jadi hybrid itu istilahnya ya, Pak ya, hybrid. Hybrid aja kita pakai. Karena dalam kota kan jalannya jalan aspal gitu ya. Enak gitu ya. Selain itu Pak, jenis sepeda apa lagi yang bisa dipakai? Ya, itu sesuai dengan penggunaan kesenangannya ya. Kalau dia senang kenceng di jalan raya untuk olahraga lebih kuat, ya pakainya RB gitu kan. RB. Ya, yang road bike. Road bike ya. Itu sepeda, kalau kita bilangnya sepeda balap lah. Ya, gitu kan. sepeda balap. Sepeda balap. Bannya kecil, paling cuma 15 mili gitu, kecil. Terus enteng. Kalau yang saya pernah lihat tuh dilipat-lipat masuk koper gitu. Ya, tuh sepeda sekarang tuh kan. Oh gitu lagi ya. rame tuh, disebutnya Sally lah. Sally. Sepeda lipat. Sally. Sepeda lipat ya. Nah, itu banyak juga jenisnya dan dipakai buat dalam kota, buat city bike enak gitu kan, bisa dipakai bisa dilipat untuk naik kereta gitu kan. Yang akhir-akhir ini yang bikin heboh itu kan berarti termasuk yang Sally itu ya Pak ya. Sally, gitu banyak ya. kan Sally. Karena kalau di Jakarta kan banyak pakai yang mahal gitu kan. Sally yang mahal. Terus ya tadi banyak yang kejadian lah gitu. Banyak tahu dia mahal ya, jadi inceran juga tuh. Laku ya Pak ya. Laku lakunya. untuk disamber gitu ya. Jadi kalau menurut Bapak dari Sally tadi, kemudian RB road bike, kemudian ada city bike, yang paling bagus menurut Bapak kalau untuk ngantor itu, untuk ngantor jarak kira-kira 5-10 kilo gitu, yang cocok yang mana Pak ya? Kalau 5-10 kilo city bike masih bisa Pak. City bike ya. City bike ya, yang gear belakangnya 7 lah paling enggak. Gear belakang 7. Ya. Itu sampai berapa Pak gear belakangnya itu? Gear sekarang sampai 12. Wow, luar 12 biasa. ya. 12 tapi dia ukuran besar ya tuh yang yang banyak gitu kan, tergantung tergantung mau dipakai kemana. Itu baik city bike, road bike maupun Sally itu bisa dipasang 12 itu? Kalau city bike dia tergantung telan sepedanya. Oh gitu. Jadi dia ada yang bisa 7, bisa 12, bisa 11, bisa 10. Oh tentunya kalau yang 12 butuh hepeng yang banyak ya Pak pasti, ya. pasti. Uangnya lebih mahal. Betul. Tetapi teknologi yang baru tentunya lebih lebih nyaman. Lebih nyaman Pakainya gitu lebih ya. nyaman, lebih kencang. Belum di ontel sudah udah jalan sendiri gitu. Bisa begitu. Tapi kan beberapa saat yang lalu saya juga pernah lihat orang bersepeda ngayuhnya tuh pelan-pelan terus tahu-tahu dia sepedanya jalan sendiri. Itu kayaknya ada listriknya itu Pak ya. Ada juga gitu ya. Mulai banyak dipakai gitu kan, gitu e-bike. Ya? E-bike atau sepeda listrik lah. Itu Selis jadinya. Selis. Bukan Selis. Sepeda lipat listrik gitu. Listrik. Oke. Selis itu
Ya buat pegawai enak juga ya. Kalau Bapak sendiri kalau misalnya jalan-jalan gitu di luar jam kantor gitu, ada nggak rute tertentu yang Bapak suka jalani gitu? Saya rutin kalau di luar kantor Sabtu Minggu Sabtu gitu? Minggu, Jumat Sabtu Minggu itu ya paling nggak ke Bogor gitu kan, atau ke Wah, KM0 atau KM0 ke dekat rumah saya itu Pak, di Sentul iya itu Pak Pak, ya, di Bojongkoneng ya. iya Bapak lewat jalur Jayanti atau yang Bojongkoneng? lewat yang Bojongkoneng, Bojongkoneng. Kenapa milih itu Pak? enak aja sepi dan Sepi. tantangan tanjakannya Tanjakannya asik asik ya, bisa Asik. sampai 37 derajat ya Pak ya. Betul. Begitu Jadi pulangnya dapat bonus gitu kan. jangan bilang suka sepeda kalau belum lewat Bojongkoneng. Asik gitu. Tergantung Pak, tergantung usia, jangan dipaksain Ya, gitu ya, ya. ya. Tergantung kebiasaan. Nanti Karena kapan-kapan saya boleh ikut Bapak deh kalau gitu. Boleh, siap. Tapi saya pakai selis ya Pak ya. Boleh, Nah, jadi siap. kalau saya nggak kuat saya Siap. pencet. Gitu. asik tuh Pak. Asik ya. Boleh Pak. Oke, dari jenis sepeda yang Bapak barusan jelaskan, apa saja selain ban dan gear tadi yang perlu diperhatikan lagi Pak? Yang paling penting sih pertama ban gitu kan. Ya. Ban itu disesuaikan, lebarnya itu disesuaikan dengan kegunaan kita pakainya. Ya. Kalau kita pakai dalam kota itu sekitar 150-an. 50. Itu jadi jangan yang saya lihat nih orang banyak pakai yang gede gitu kan, pakai 2 sekian, yang buat di off road dipakai 225 gitu ya. buat Itu dipakai off road dalam dipakai kota. di jalan, capek Iya, ya. capek, kasihan Capek. juga kan. Oh, Kasihan kecuali memang dia mau olahraga Berarti bener gitu. Oke, Ban. jadi Sama ban itu satu. rantainya, Rantai. Rantainya atau gearnya? rantai. Rantai. Kalau untuk ini Ya. rantai, karena kalau orang yang belum biasa itu kadang-kadang suka maksain kan, Ya. maksain pindah giginya itu sering putus. Sering putus. Itu jadi kalau yang sudah biasa sepeda jauh itu pasti bawa ban dalam sama bawa bukaan ganti itu rantai. Jepitan Nah, rantai itu iya. ya. Nah, Oke. kita bisa nolong orang juga nanti. Kalau Gitu. saddle-nya Pak? Saddle Saya Iya. lihat saddle-nya macam-macam itu Pak. ya Itu ini pengaruh nggak untuk kenyamanan? pengaruh juga, sangat pengaruh. Tapi kan ini jadi ke lifestyle juga tuh. Oke. Gitu. Kalau yang standar aja untuk dalam kota gitu, menurut saya sih standar biasa Sudah nggak cukup 200 ribuan gitu ya. gitu ya. Itu mahal loh kalau Ya. yang itu bisa sampai Iya, jutaan. iya. Sampai 3,7 saddle-nya Iya. gitu ya. Nah, kemudian saya perhatikan di sepedanya Bapak itu pedalnya kecil gitu Pak. Beda dengan Iya. pedal-pedal yang biasa saya lihat. Itu apa Pak? Nah. Itu apa? Klit ya, jadi ngunci. Oh. Nah itu oke. kalau menurut saya sih buat orang tua atau yang udah biasa itu lebih enak, lebih Iya. nyaman karena dia akan menambah, ngikutin gerakannya itu Pak Iya. ya. Nempel ya gitu ya. dia akan ngurangin tenaga sekitar 25% Iya. bisa. Oh, 25% luar biasa. Nah, klitnya itu berarti nempelnya pakai sendal sembarang atau ada alat khusus yang nempel gitu? Sepatu khusus. Oh, jadi sepatunya khusus. Klit, iya. Berharga juga itu. Iya. Iya. Oke. Luar biasa. Jadi kalau stang Pak, stang bagaimana dengan stang? Stang kalau dalam kota stang biasa standar nggak apa-apa gitu ya. Ya. Apa bedanya stang yang kita Yang ada udah- tekukannya ke bawah Ya. begitu atau Ya, ada drop yang bar memanjang ya. atau Istilahnya, yang model Cooper gitu? Ya. Yang sesuai dengan apa nih? Dengan anatomi kita gitu, stang itu kan harusnya sesuai dengan lebarnya bahu kita. Oke, Lebar jadi bahu tidak kita. tidak melebar, Enggak, juga tidak mengecil. Betul. Jadi selebar Lebar bahu. bahu Tingginya kita. Bapak, tingginya. Tingginya itu tergantung kita mau kenceng apa enggak. Kalau dia makin tinggi kita makin santai. Oke, Gitu. semakin menunduk. Makin nunduk itu kita akan jadi kenceng karena Oke. tenaganya otomatis Ya. tenaganya Iya. lebih tinggi gitu. Ya, Memang artinya gitu. artinya pada saat tanjakan-tanjakan itu kita agak Nunduk. nunduk Iya. gitu Kalau supaya kita mau kenceng nunduk. tekanannya berkurang kan gitu. Luar Tinggi, biasa lebih ya. cepat. Nah, Ya. Nah, ini banyak yang sudah kita tahu ya dari saddle, kemudian dari apa namanya? gear, ban. Gear, ban, kemudian Rantai. jenis sepeda,
Oh, satu lagi Pak, aksesorisnya. Bagaimana dengan baju dan topinya? Saya lihat Bapak pakai topinya asik gitu. Itu. Kenapa sih kok topinya kecil begitu? Khusus sepeda kan, kalau ini sepeda untuk RB ini, Ya. untuk kencang. Itu kalau sepeda RB itu kita di jalan itu bisa 30 sampai 50 kilo. 30 sampai 50 km per Ya, jam. per jam. Datar ya. Datar. Bisa kalah saya naik mobil kalau macet gitu ya. Kalau macet kalah jauh gitu. Nah, jadi kalau kita nggak pakai helm, pakai sepeda ini ya bisa terbang kalau topi biasa gitu kan. Jadi Jadi kecil dia itu memang supaya nggak kecil, terbang ya. gitu ya. Dan kalau dia pakai helm ini untuk kayak capnya kan. Jadi helm ini cap untuk mataharinya. Gitu. Oke, gitu. Itu Kalau sih. bajunya Pak, baju kaos itu saya lihat, kayaknya apa full press Asik body ya? gitu, kayak pembalap-pembalap begitu. Itu ada gunanya atau cuman gaya-gayaan doang Pak itu Pak? Ya kalau untuk balap kan memang dia ngurangin itu Pak. Ngurangin apa? Friksi Hambatan, gitu ya, hambatan angin, friksi Aerodinamika. angin, aerodinamis, iya. Oke. Terus Tapi kalau kecepatan aerodinamis. 10 atau 20 kan Nggak berarti usah, nggak Pak. usah ya. Iya, yang penting jangan pakai batik aja gitu. Asik. Luar biasa ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk episode kali ini Bapak. Kalau saya nih, anggaplah newbie yang nggak tahu tentang persepedahan, berapa dana harus saya sediakan untuk sepeda yang layak untuk ke kantor dan enjoy, enak, Iya, aman. gitu. Ya. Kalau buat yang jarak 5 kilo, 10 kilo untuk aman ya, kalau saya pikir untuk aman itu sekitar 3 sampai 5 juta. Gitu Itu ya, cukup. 3 sampai 5 jutaan. Itu beli yang sudah jadi atau kita ngerancang sendiri? sudah jadi Pak, full bike. Full Sudah jadi bike aja. ya. Ya. Untuk entry level Ini gitu kan. kita tidak berbicara merek ini Pak ya. Jangan, Kita tidak berbicara 3 sampai 5 juta. Jadi 5 juta. begitu Itu ya. aman ya, hitungan saya aman. Karena Ya. kalau dia 1,5 2 juta itu tapi menurut saya kurang aman tuh. Nanti menurut ujung-ujungnya saya. nanti upgrade jadi 10 juta gitu Iya. ya. Kalau yang 1,5 sampai itu menurut saya sayang di upgrade Sayang, juga. iya. Jadi Tidak maksimal. tidak standar gitu ya Pak Betul. ya. Oke, Dia 3 jutaan lah itu nanti. 3 jutaan. Ya, jadi begitu ya, sobat pembelajar. Asik ngobrol sama Bapak Rahman Reza. Beliau adalah penghobi sepeda mulai dari muda ya, dari Bandung, di Jakarta, di lapangan Banteng sampai dengan usianya sekarang yang masih muda, sebenarnya juga masih muda. Widya Iswara Utama yang berjiwa muda gitu. Masih sehari-harinya naik sepeda dari Depok, Margonda sampai dengan Pancoran. Dengan jarak sekitar 18 ya. ya. 18 kilo PP ya. PP Ini 36 kilo setiap hari. Ini luar biasa. Kalau saya dulu SMA 7,5 kilo, PP 15, separuhnya. Nah, ini bagi ASN yang mendukung Green City, mari kita bersepeda. Nggak mahal, cuma 3 sampai 5 juta. Iya. Yang standar. Dan ini bisa kita jadikan panutan, kita jadikan contoh. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan lifestyle dengan harga ratusan juta. 3 sampai 5 juta, sehat, aman ya Pak ya? Iya, yang penting aman. Sehat mental, sehat kantong. Gitu. Oke, pemirsa, jadi sobat pembelajar yang ada di mana saja, sekali lagi kita akan akhiri sesi ini dengan salam podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Bersama saya Gus Ikso dan Pak Rahman.